Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video ini aku akan membagikan satu cerita kiriman dari Rizka. Hai Rizka, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Kayaknya video ini bakal tayang sehari setelah momen 17 Agustus tahun 2026. Aku penasaran deh, di kampung tempat tinggal kalian itu ada lomba apa aja sih? Cerita dong keseruan saat kampung kalian itu mengadakan lomba untuk momen 17 Agustus tahun ini. Aku yakin pasti seru banget. Di kampung tempat tinggalku juga ada banyak sekali lomba yang bisa diikutin, dan alhamdulillah semuanya tuh seru-seru. Tapi tidak seseru di momen lomba 17 Agustus tahun 2023 di kampung tempat tinggalnya Rizka. Karena bersamaan dengan momen tersebut, salah satu sepupunya Rizka yang bernama Amanda itu tiba-tiba hilang, pergi dari rumah padahal pamitnya itu mau ikut lomba di kampung. Tapi ternyata 2 hari setelahnya Amanda justru ditemukan tidak bernyawa. Gimana ceritanya? Aku yakin pasti kalian sudah penasaran. Jadi nggak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Karena video ini tayang sehari setelah momen 17 Agustus tahun 2026, aku di sini secara pribadi ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-81 tahun. Semoga di usia 81 tahun ini negara kita tercinta makin maju ke depannya. Makin bisa berpihak kepada rakyat kecil, makin bisa memberikan pengayoman yang adil kepada seluruh rakyat Indonesia, baik di kota maupun yang ada di pelosok desa. Semoga negara ini benar-benar memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan benar-benar menegakkan yang namanya sistem keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena sejatinya kita ini sebenarnya semuanya sama-sama rakyat Indonesia. Jangan sampai ada lagi hukum yang tumpul ke atas tapi runcing ke bawah. Jangan sampai ada lagi masyarakat-masyarakat di Indonesia yang dia benar tapi disalahkan, sedangkan yang salah dibenarkan. Dan semoga negara ini bisa memberikan rumah yang rumah yang tentram untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan semoga para pemimpin-pemimpin itu bisa lebih mendengar keluh kesah dari rakyat kecil. Jangan sampai apa yang dikeluhkan sama rakyat itu justru malah memunculkan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah ketika masyarakat mengeluh tentang adanya ketidakadilan di negara ini, tentang adanya sistem peraturan yang tidak adil di negara ini, malah rakyatnya disuruh pindah. Lalu muncul beberapa semacam peraturan-peraturan yang aneh. Ya, semoga negara ini di usia yang ke-81 tahun bisa lebih berbenah ke arah yang lebih baik lagi. Tentunya ya untuk kenyamanan para petingginya dan juga kenyamanan untuk rakyatnya. Dan semoga tidak ada lagi koruptor-koruptor yang bermunculan ke depannya. Dan semoga juga negara ini bisa memberikan hukuman yang setimpal untuk mereka yang telah menelan uang rakyat untuk keperluan pribadi, padahal rakyatnya sedang kelaparan. Dan semoga Indonesia makin berjaya ke depannya, bukan berjaya untuk mereka yang memiliki kuasa saja, tapi juga berjaya untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Aku benar-benar berharap sekali supaya Bapak Presiden,
para jajarannya, para pemerintah itu bisa membuka mata, membuka telinga, dan lebih merangkul kepada masyarakat. Jangan malah menganggap rakyat kecil itu sesuatu hal yang sepele. Karena kalau kita lihat di berita akhir-akhir ini, jujur aku merasa miris banget ngelihat negaraku ini seolah-olah kayak porak-poranda, kayak rasa aman, rasa nyaman, rasa adil itu nggak ada di negara ini. Kayak semuanya itu lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kuasa. Ya, ini hanya ungkapan isi hati dari rakyat kecil, dari rakyat sipil biasa yang mana ikut merasakan apa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita tercinta. Nggak tahu apakah ini ada sistem permainan di dalamnya, tapi jujur aku pribadi berharap negara ini harus benar-benar berbenah sebelum semuanya terlambat. Karena kekacauan sedikit demi sedikit itu sudah mulai terlihat. Salam untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ada kata para pemerintah, para petinggi negara ini tidak bisa menciptakan keadilan untuk masyarakatnya sendiri. Jadi jadilah masyarakat yang bisa saling bahu-membahu untuk menegakkan keamanan, kenyamanan, dan rasa adil. Karena kalau bukan kita yang bergerak, mau nunggu pemerintah sampai kapan? Ya nggak sih? Oke, aku nggak akan membahas lebih panjang soal sistem negara ini yang makin lama makin kacau, makin lama makin aneh. Tapi di sini aku akan berbagi ceritanya Rizka. Seperti yang sudah aku sampaikan di intro ya. Biasanya kalau mau ada momen 17 Agustus dari bulan sebelumnya, pasti di kampung-kampung yang ada di Indonesia ini bakal diadain yang namanya lomba 17 Agustus. Siapa di sini yang nggak pernah absen ikut lomba? Anak saya. Anak saya antusias banget ikut lomba. Seolah-olah anak kecil ini nggak tahu kalau negara kita ini sebenarnya belum merdeka. Dia taunya ya setiap 17 Agustus setiap hari itu negara ini memperingati bahwa negara ini telah merdeka. Padahal negaranya belum merdeka ya. Soalnya sekarang itu dijajah sama udahlah, aku nggak mau spill, tapi kayak gatel banget gitu loh. Membahas soal lomba 17 Agustus. Di kampung kalian ada lomba apa aja sih yang seru gitu? Kalau di kampung aku sih banyak ya. Justru lombanya itu bukan hanya dibuat untuk anak-anak kecil aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya dari generasi bawah sampai generasi atas bisa ikutan lomba. Di kampung kalian kayak gitu nggak? Aduh, pasti seru banget. Belum lagi kalau pas malam tirakatan 17 Agustus, itu adalah tantangan terbesar untuk para bapak ojek online. Kenapa? Beliau dapat orderan mau diantar, setiap gang ditutup untuk momen tirakatan 17 Agustus tuh. Buat para bapak ojek online semangat ya. Malam 17 Agustus tuh ada tantangan terbesar, tapi aku yakin bapak ojek online pasti bisa. Kalau kita ngebahas soal lomba, mungkin di beberapa kampung itu merasa seru banget. Tapi tidak dengan kampung tempat tinggalnya Rizka di tahun 2023. Karena di tahun itu terjadi sebuah kejadian yang menimpa salah satu sepupunya Rizka. Ceritanya begini Bunda Bendi. Waktu itu sekitaran seminggu sebelum momen tirakatan 17 Agustus. Itu adalah minggu terakhir kampung tempat tinggalnya Rizka mengadakan lomba. Kalau Rizka nggak salah ingat, waktu itu lombanya tuh balap karung, makan kerupuk, sama ambil koin dalam semangka. Rizka itu nggak pernah absen untuk ikutan lomba di kampungnya. Tapi biasanya dia datang lomba itu nggak sendiri, melainkan bareng salah satu sepupunya, namanya Amanda. Lah Amanda ini merupakan anak dari bibinya,
adik ibunya Rizka. Mereka tinggal satu kampung, satu RT. Cuma rumahnya beda gang. Lah, biasanya si Amanda itu bakal ngejemput Rizka. Begitu pula di momen itu. Selesai azan maghrib berkumandang, Amanda ini udah nongkrong di depan rumahnya Rizka. Karena memang kebetulan lombanya itu waktu itu diadakan di malam minggu. Dan kalau malam minggu itu biasanya lombanya akan dimulai setelah azan Isya. Tapi kalau minggu itu pagi. Sedangkan di momen seminggu terakhir itu memang lombanya diadakan di malam minggu. Biar Karang Tarunanya itu nantinya punya waktu untuk ngebungkusin kado. Jadi di hari minggunya nggak ada lomba. Ya cuma di malam minggu itu doang yang terakhir. Yaudah, si Amanda datang. Si Rizka bilang, bentar ya Amanda, aku siap-siap dulu. Kata Amanda, oke. Si Rizka langsung masuk, dia ganti baju, dia beberes, ya siap-siap gitulah. Setelah dia rasa, aku siap nih. Sambil dia memantapkan niatnya untuk ikut lomba, barulah dia keluar. Gak lupa dia izin dulu sama emak bapaknya. Setelah izin, Rizka dan Amanda langsung berjalan menuju ke balai RT. Karena lombanya itu diadakan di situ. Jalanlah mereka, ucuk, tempatnya gak jauh. Begitu tiba di sana, udah rame sama bocil-bocil yang antusias pengen ikutan lomba. Ya, Rizka sama Amanda langsung daftar. Oh ya, waktu itu si Rizka sama Amanda ini masih duduk di bangku SMP. Mereka itu seumuran, masih sama-sama duduk di bangku kelas 2 SMP. Selesai daftar, ya udahlah mereka nunggu. Tapi Amanda ngajak Rizka buat beli jajan dulu. Jajanlah mereka di salah satu warung punyanya Bu Siti, sebut saja namanya begitu ya. Beli nih, si Amanda beli jajan 5.000, si Rizka juga 5.000. Habis beli jajan, nongkronglah mereka di pinggiran balai RT. Sambil sesekali ngobrol sama anak-anak seumuran mereka yang ada di kampung itu juga. Sampai gak terasa azan Isya berkumandang. Rizka maupun Amanda tuh udah bener-bener gak sabar pengen ikutan lomba. Dan lomba pertama yang berlangsung itu adalah lomba ngambil koin di dalam semangka. Yang koinnya tuh dilumurin sama oli atau apa itu. Ya udah nih, si Rizka, Amanda langsung bersiap-siap sampai nama mereka dipanggil. Ternyata mereka itu duel. Maksudnya si Amanda ini digabungkan sama Rizka di lomba itu. Udah nih ya kan, sampai yang menang itu Amanda. Rizka sih nggak masalah, namanya lomba kan. Menang kalah itu hal biasa. Yang penting dia sudah ikut partisipasi. Selesai itu, Rizka maupun Amanda membersihkan mulut mereka yang penuh dengan oli. Habis itu nongkrong lagi tuh mereka di posisi mereka sampai lomba ambil koin dalam semangka itu final. Terus berlanjut ke lomba balap karung. Sebelum lomba balap karung itu berlangsung, si Amanda ini kan akhirnya dapat juara 2. Setelah itu nongkrong lagi sama Rizka. Lah di momen nongkrong ini, si Amanda itu kelihatan kayak sibuk main HP. Ditegur dong sama si Rizka. Kenapa sih Man? Dari tadi lihat HP. Dimatiin. Dibuka lagi HP-nya, dimatiin lagi. Si Amanda cerita ke Rizka kalau dia itu merasa takut. Ditanya dong sama Rizka, kamu takut kenapa? Ada apa? Coba kamu cerita. Amanda ngomong kalau dia itu habis aja diancam sama mantan pacarnya. Sebut saja namanya Ulo. Ulo ini warga kampung sebelah, beda RW lah sama mereka berdua. Rizka tahu. Dan Ulo itu waktu itu duduk di kelas 1 SMA. Usianya nggak terpaut jauh lah sama Amanda maupun Rizka. Dan Rizka tuh tahu Amanda itu pacaran sama Ulo udah lama, hampir 2 tahun. Tapi hubungan mereka kandas gara-gara si Ulo itu kepergok selingkuh sama kakak kelasnya. Pas waktu Amanda minta putus, Ulo nggak terima. Ulo merasa bahwa dia ini nggak salah, tapi kenapa diputusin? Apa yang dia lakukan itu hanya sebatas khilaf.
Itu Rizka tahu banget karena dia ngebaca chatnya Ulu ke Amanda. Si Rizka menenangkan Amanda, udah tenang aja, kalau kamu merasa nggak aman, coba deh cerita ke emak bapakmu. Ya namanya juga seorang anak minta perlindungan ke siapa lagi kalau bukan ke orang tuanya. Si Amanda di situ cuma manggut-manggut doang. Habis itu lomba balap karung kan dimulai. Mereka ikutan lomba lah. Kali ini Rizka yang menang. Rizka dapat juara 1. Selesai lomba balap karung, mereka tinggal nunggu lomba terakhir. Pada waktu itu si Amanda ini ngomong sama Rizka, bentar ya, aku tinggal dulu lah. Kamu mau kemana? Mau pulang? Mau ambil minum? Uangku habis, aku haus. Si Rizka itu bilang begini, udah nggak usah pulang, beli es aja di warungnya Bu Siti, ini aku masih ada uang 5.000. Si Amanda nggak mau. Udah nggak apa-apa, orang rumah deket, mau aku antar? Nggak usah, beres, aman, katanya Amanda. Ya udahlah, Amanda balik pulang. Dan menurut pernyataan dari orang tuanya Amanda, memang Amanda ini pulang ngambil air di tumbler gitu, terus dia pamit lagi mau balik ke lomba. Tapi sampai tengah malam ketika lomba sudah selesai, semua anak-anak sudah pulang ke rumah masing-masing, Amanda nggak pulang ke rumah. Otomatis orang tuanya Amanda nyariin anaknya dong. Udah malam kok anakku belum pulang. Pas waktu disamperin ke tempat acara lomba itu berlangsung, ketemu sama Rizka. Tanyalah si bibinya ini, Rizka, kamu ngeliat Amanda nggak? Kok Amanda belum pulang ya? Rizka yang ngedengar pertanyaan itu dari bibinya bingung. Lah, Amanda tadi kan bilangnya mau ngambil air, Bi. Aku tungguin nggak datang-datang. Nggak datang-datang. Aku kira Amanda nggak ikut lagi lomba, dia pulang. Lah, Amanda tadi emang ambil air di rumah. Dia berangkat lagi bawa tumbler. Bilangnya mau ke lomba. Lah nggak dengar itu, Rizka bingung. Enggak, Bi, Amanda tuh nggak balik lagi ke lomba. Lah terus kemana si Amanda ini? Ya nggak tahu, Bi. Nggak dengar itu, Rizka kan jadi panik ya. Waduh, kemana nih Amanda? Dia cerita ke bibinya, Bi, tadi tuh Amanda sempat cerita ke aku. Cerita apa, Riz? Amanda tuh katanya diancem. Sama siapa? Sama Ulo, katanya Rizka. Ulo? Ngapain Ulo ngancem Amanda? Iya, perkara Ulo ini nggak mau diputusin sama Amanda yang kepergok selingkuh itu, Bi. Lah, dari tadi tuh aku ngeliat si Amanda ini buka tutup HP-nya. Ya aku tegur dong, aku tanya kenapa. Dia cerita begitu, Bi. Waduh, firasat keluarga tuh udah gak enak. Jangan-jangan hilangnya Amanda itu ada hubungannya sama Ulo, gitu kan. Di situ bapaknya Amanda ini langsung nggak pakai lama pergi ke rumahnya Ulo. Pas waktu pergi ke rumahnya Ulo, Ulonya tuh ada di rumah. Nggak tahu ya, ini si Ulo ini bikin alibi itu ditutup-tutupin sama keluarganya atau memang bener si Ulo itu ada di rumah. Soalnya pas waktu bapaknya Amanda nyamperin, Ulo itu ada di rumah, tapi nggak ada Amanda. Keluarganya bilang kalau dari tadi Ulo itu di rumah. Lah kali ini keluarga kan jadi bingung ya. Lah kalau Ulo ada di rumah, Amanda ada di mana? Dicari keliling kampung, Amanda itu masih belum ketemu. Sampai bapaknya itu bikin laporan ke kantor polisi. Lah ini nih aturan yang kadang bikin orang tua itu agak geram sama bapak polisi. Katanya kalau orang hilang itu laporannya harus 1 kali 24 jam. Sedangkan kita kan nggak tahu ya, keluarga kita yang hilang ini di luar sana dalam keadaan aman atau tidak. Apalagi usianya masih di bawah umur. Nggak tahu kan apa yang terjadi sama dia di sana. Katanya itu paling cuma keluar bentar sama temennya. Tapi ditunggu sampai subuh, sampai matahari terbit, Amanda itu nggak pulang. Dihubungin nggak bisa, di chat cuma centang 1. Dan ini tuh bukan Amanda banget. Kalaupun Amanda main sama teman-teman sekolahnya, terus dia mau pulang telat, dia tuh pasti ngabarin. Nggak pernah si Amanda ini nggak pulang ke rumah. Lah ini Amanda nggak pulang ke rumah. Orang tua makin khawatir. Akhirnya nyamperin lagi tuh ke kantor polisi.
Pak, ini anak saya masih belum pulang, Pak. Ini bukan anak saya banget, kata orang tuanya Amanda ke bapak polisi. Di situ kan Rizka juga ikut sebagai saksi mata. Gini. Akhirnya ya udahlah, polisi menerima laporan orang tuanya Amanda dan mulailah dilakukan investigasi. Pergilah bapak polisi ini ke rumahnya Ulo. Lagi dan lagi orang tuanya Ulo bilang kalau Ulo dari sore kemarin itu ada di rumah. Ulo nggak kemana-mana. Jadi seolah-olah alibinya si Ulo ini kuat. Kalau Ulo itu nggak ada hubungannya sama hilangnya Amanda. Tapi feeling seorang ibu itu nggak pernah meleset. Ibunya Amanda yakin banget kalau hilangnya Amanda itu ada hubungannya sama Ulo. Cuman nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Apakah memang benar-benar Ulo ini ada di rumah dari sore hari, atau orang tuanya Ulo itu menutup-nutupi apa yang dilakukan sama anaknya. Kalau memang benar seperti itu, artinya orang tuanya Ulo ini bersekongkol dalam hal kejahatan. Di situ hari pertama masih belum mendapatkan titik terang. Sampai di hari kedua, keluarga masih berusaha mencari di mana keberadaannya Amanda. Masih belum menemukan titik terang. Sampai sekitaran jam 6:30 malam, tiba-tiba itu ada seorang bapak-bapak nyamperin ke rumahnya Amanda. Lah, bapak-bapak ini nggak lain nggak bukan adalah salah satu tetangganya Rizka. Sebut saja namanya Pak Abdullah. Pak Abdullah itu sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di kampung yang biasanya ngambilin sampah tiap minggu tuh loh di rumah-rumah warga. Pak Abdullah itu tiba-tiba teriak masuk ke arah kampung. Terus pas ditanya sama warga kenapa, bilangnya bentar-bentar mau ke rumahnya Amanda dulu. Begitu tiba di rumahnya Amanda, beliau cerita kalau pas tadi beliau mau merapikan tempat sampah, biasanya kan beliau itu tiap jam 5:30 itu pasti ke area TPS, tempat pembuangan sampah, tempat beliau bekerja. Biasanya di jam-jam segitu, Pak Abdullah ini bakal menata dorongan ini loh, Rek, keranjang sampah. Apa sih yang biasanya dipakai bapak-bapak petugas sampah untuk bawa sampah itu kan ada kayak gerobak gitu kan. Itu biasanya ditata sama Pak Abdullah, makanya Pak Abdullah ke situ. Lah ketika Pak Abdullah menata gerobak-gerobak sampah terus udah selesai, Pak Abdullah tuh mencium ada aroma aneh dari arah tumpukan sampah. Pas beliau dekatin sumber aroma itu, betapa terkejutnya Pak Abdullah ketika Pak Abdullah melihat ada jenazah yang tergeletak telentang di atas salah satu bagian tumpukan sampah. Pak Abdullah yang merasa kenal sama ini anak langsung pergi ke rumahnya Rizka Amanda. Mendengar ceritanya Pak Abdullah begitu, orang tuanya Amanda langsung ke rumahnya Pak RT, ngasih tahu berdasarkan pernyataannya Pak Abdullah. Pak RT langsung menghubungi kenalannya yang ada di polsek. Akhirnya semua warga ke situ. Tak berselang lama bapak polisi tiba di TKP. Tempat kejadian akhirnya diamankan. Dan benar saja jenazah itu adalah jenazahnya Amanda yang hilang sejak malam lomba 17 Agustus di minggu terakhir yang dilakukan di kampung tempat tinggalnya Rizka. Penemuan jenazahnya Amanda ini geger banget. Semua warga pada kasihan, semua warga pada bertanya-tanya siapa yang tega melakukan hal itu kepada Amanda. Akhirnya jenazahnya Amanda ini dibawalah ke rumah sakit untuk diotopsi. Keluarga di situ menunggu ibunya Amanda ini nggak mau pulang dari rumah sakit. Merasa bahwa beliau ini menjadi orang tua masih belum benar. Harusnya beliau ikut nemanin Amanda. Harusnya beliau hadir ikut nonton lomba. Tapi karena memang kondisi beliau waktu itu lagi sakit, beliau lagi flu, kepala pusing, makanya beliau nggak bisa ikut Amanda untuk nonton acara lomba malam itu. Nggak taunya pertemuan Amanda yang waktu ngambil air itu di rumah menjadi pertemuan terakhir antara sang ibu dengan anaknya. Kini ibunya
sang ibu ini justru menemani anaknya sampai anaknya selesai diotopsi. Aduh. Akhirnya jenazahnya Amanda ini baru selesai diotopsi pagi hari, dan setelah itu dibuatkanlah BAP sama pihak kepolisian, dan setelah BAP selesai jenazahnya bisa dibawa pulang sama pihak keluarga. Ya udah, pihak keluarga membawa pulang jenazahnya Amanda untuk dimakamkan, sedangkan polisi kembali lagi ke TKP untuk menguak siapa pelakunya. Setelah jenazahnya Amanda dimakamkan, ternyata semuanya tidak berjalan sesmooth itu, melainkan terjadi sesuatu hal yang aneh di keluarganya Rizka. Ada salah satu sepupunya Rizka, cewek namanya Nisa. Nisa ini itu ya bisa dikatakan anak yang memiliki kepekaan, dalam tanda kutip indigo. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Dia bisa merasakan sesuatu hal yang aneh ketika berada di sebuah tempat. Sampai di momen malam tahlilan 3 hari meninggalnya Amanda, Nisa ini datang takziah bareng orang tuanya. Kan bapaknya Nisa itu adiknya ibunya Amanda plus ibunya Rizka, ya kan? Di situ keluarga melepas kangen karena memang si Nisa ini tidak tinggal di situ, melainkan tinggal di luar kota. Tapi pihak keluarga menyempatkan hadir, soalnya ya Nisa sama Amanda maupun Rizka itu deket, soalnya mereka kan seumuran. Begitu datang, si Nisa ini kayak aneh. Padahal Nisa tuh anaknya ceria, anaknya tuh selalu tersenyum, anaknya selalu suka ngomong. Tapi kok malam itu kayak aneh ya, dia lebih banyak diem. Bahkan dia memilih untuk rebahan di kamarnya Amanda ketimbang ngumpul bareng sepupu-sepupu yang lain. Rizka penasaran, dia nyamperin lah Nisa ke kamarnya Amanda. Si Nisa itu posisinya duduk di atas kasur membelakangi pintu. Dipanggil sama Rizka berkali-kali, si Nisa ini nggak ngerespon. Akhirnya sama Rizka disamperin dong. Dia lebih ngedeket ke arah Nisa. Nis, kenapa sih diem aja? Lah si Nisa itu nolek. Wajahnya udah aneh, udah pucet, matanya full putih. Tiba-tiba si Nisa ini nangis gitu di depannya Rizka. Rizka kaget dong lihat Nisa yang seperti itu. Nis, kamu kenapa Nis? Istighfar. Terus si Nisa, ya benar istighfar, tapi dia mengeluarkan suaranya Amanda. Gara-gara itulah Rizka akhirnya teriak dan membuat semua orang masuk ke kamarnya Amanda. Semua orang melihat Nisa lagi kesurupan. Tiba-tiba si Nisa ini balik badan, itu nggak muter badan doang, tapi loncat langsung, membuat semua orang tuh kaget. Semua orang yakin banget kalau Nisa ini kesurupan, dia nggak main-main. Terus dia kayak garuk-garuk kasurnya gitu, dia marah kayak marah. Akhirnya ditenangin dong sama bapaknya Amanda. Pas waktu disamperin sama bapaknya Amanda, si Nisa ini nangis. Lah orang tuanya Amanda kan ngerti karakter anaknya gimana. Karakternya Amanda kalau marah itu emang suka ngegasur-gasur kasur, ngegasur-gasur apapun lah. Persis sama apa yang diperbuat sama Nisa pada momen itu. Makanya keluarga terutama orang tuanya Amanda yakin banget kalau Nisa ini kesurupan Amanda. Dideketin dong sama bapaknya Amanda. Nisa, istighfar Nis, istighfar, kamu kenapa? Si Nisa ini bilang kalau dia bukan Nisa, dia Amanda. Langsunglah di situ bapaknya Amanda ini nggak bisa membendung air matanya. Namanya seorang bapak itu pasti deket banget sama anak ceweknya. Ya memang nggak semua bapak sih deket sama anaknya, tapi hubungan antara Amanda dan bapaknya ini emang deket banget. Bahkan Amanda itu lebih deket ke bapaknya timbang ke ibunya. Nangis di situ, bapaknya Amanda refleks minta dipeluk. Dipeluklah sama si Nisa yang kesurupan Amanda. Selepas itu
tiba-tiba Amanda ini nangis. Amanda yang masuk ke tubuhnya Nisa ya maksudnya, itu nangis histeris banget. Dia ngomong, jadi sambil air matanya itu keluar, ingusnya keluar, dia ngomong, dia minta maaf. Dia jadi anak belum bisa membanggakan orang tua. Dia sudah berbuat jauh sama seseorang, dan sekarang dia dibuat sama orang itu. Akhirnya ditanya dong, orang itu siapa Amanda? Siapa cerita? Amanda bilang kalau yang melakukan semua ini adalah Ulo. Bahkan si Corin Amanda inilah yang cerita sendiri bagaimana proses sebelum dia sama si Ulo. Jadi berdasarkan cerita si Corin ini ya, entah benar atau tidak, si Corin ini bilang kalau pas dia selesai ambil tumbler di persimpangan jalan, dia itu ketemu sama Ulo. Ulo naik motor sendirian. Amanda yang mau belok ke kanan dipanggil sama Ulo, akhirnya belok ke kiri. Dan pada waktu itu jalanan lagi sepi banget, gak ada orang karena semua orang tuh lagi berkumpul di balai RT untuk nonton acara lomba. Entah kenapa Amanda yang awalnya ingin menolak, justru malah hatinya itu menyuruh dia untuk nyamperin Ulo. Akhirnya dia samperin lah si Ulo ini. Di situ Ulo bilang sama Amanda kalau dia mau ngajak Amanda nongkrong. Lah Amanda di situ udah nolak secara halus, tapi Ulo-nya maksa. Ulo bilang kalau dia ingin memperbaiki hubungannya sama Amanda, karena dia masih belum bisa move on dari Amanda. Dia pingin balikan. Amanda awalnya ragu. Amanda di lain sisi berpikir bahwa dia masih sayang sama Ulo, tapi di lain sisi dia masih merasa sakit hati pas waktu diselingkuhin sama Ulo. Lah di situ Amanda bilang sama Ulo, aku masih belum bisa ya membuka hati buat siapapun. Aku pingin fokus sekolah dulu. Karena kemarin orang tuanya tuh udah nasehatin Amanda biar fokus sekolah dulu, jangan pacaran mulu gitu loh. Soalnya memang sejak pacaran sama si Ulo ini, nilai-nilainya Amanda itu menurun. Lah orang tuanya Amanda kan tahu Amanda pacaran sama Ulo, ya kan? Makanya Amanda dinasehatin. Kebetulan hubungannya Ulo sama Amanda putus. Orang tuanya lega biar Amanda ini bisa fokus lagi ke sekolahnya. Bayangin anak kelas 2 SMP udah pacaran. Dan ternyata Ulo sama Amanda ini hubungannya udah jauh banget. Udah sampai HS, bayangin. Lah di situ si Ulo bilang begini ke Amanda, yaudah kalau emang kamu masih mau mikir-mikir dulu, gak apa-apa, tapi ikut aku nongkrong, kata Ulo. Amanda awalnya ragu nih ikut Ulo nongkrong, karena yang Amanda tahu seluruh kampung malam ini itu diadakan lomba. Kalau Ulo ngajak dia nongkrong biasanya kan bareng sama temen-temennya. Kayaknya temen-temennya ini pada sibuk ngurusin lomba deh. Soalnya kebanyakan temen-temennya Ulo ini anggota Karang Taruna di kampungnya masing-masing. Lah ini si Ulo tiba-tiba ngajak nongkrong. Masa nongkrong cuma mereka berdua? Amanda nolak tuh. Lah di situ Ulo katanya Amanda ngeluarin pisau kecil. Benda itu diarahkan ke arah Amanda, kayak naik nggak? Kalau nggak naik nih gini gitu, paham kan? Kayak diancam gitu si Amanda. Nah dari situlah Amanda nurut. Nggak taunya Amanda ini dibawa ke sebuah ladang. Ladang ini adalah milik keluarganya Ulo. Itu kayak bekas ditanemin kebun sayur gitu loh sama keluarganya Ulo. Nah waktu itu udah panen, belum nanam lagi, jadi masih kosong. Dan itu lokasinya jauh dari kampung, lebih tepatnya mendekati area persawahan yang ada di kampung itu. Dan warga kalau malam jarang yang ada di situ. Amanda tanya ke Ulo, ngapain bawa aku ke sini? Katanya mau ngajak nongkrong. Kita nongkrong aja di sini. Lah kok di situ Ulo ini tiba-tiba ngegerayangin Amanda, seolah-olah ingin berbuat sesuatu ke Amanda. Amanda nggak mau. Amanda udah nolak halus-halus. Amanda mau pergi, ditarik sama Ulo. Akhirnya Amanda ngebrontak, ya kan? Dia teriak. Lepas dia teriak itu, dia malah Ulo pakai batu di area kepala sebelah kanannya. Makanya pas waktu Corin itu masuk ke tubuhnya Nisa, Corin itu megangi kepalanya gini.
ternyata kepalanya sakit. Itu tadi digini sama si Ulo. Akhirnya Amanda jatuh, Amanda nggak berdaya, Amanda dibegitukan sama si Ulo. Amandanya cuma bisa nangis. Lah setelah itu Ulo ini mungkin panik atau dia takut, ya kan, perbuatannya diungkap Amanda lapor polisi. Lah si Amanda ini sampai kehilangan. Setelah itu Ulo nggak langsung Amanda, paham kan, maksudnya kayak menaruh jenazahnya Amanda di tempat sampah itu nggak langsung. Jadi jenazahnya Amanda itu ternyata ditaruh dulu di ladang itu, ditutupin pakai terpal. Baru setelah itu hari pertama malam si Ulo ini mungkin takut, ya kan, dia sempat datang lagi tuh ngecek, ternyata masih aman. Tapi di hari kedua Ulo ini mungkin ya namanya juga masih anak SMA, ya kan, dia datang lagi bareng temennya. Dan entah ya itu suatu kebetulannya, sangat kebetulan atau bagaimana, kalau mau menuju ke arah TPS itu kan ada 3 jalan. Satu jalan lewat kampung rumahnya Rizka, satu lagi jalan lewat kelurahan, dan 2 jalan ini itu rame. Maksudnya jadi lalu lalang orang. Nah, jalan ketiga itu lewat pinggir sungai. Biasanya itu pasti masih adalah 1-2 orang yang lewat situ, karena kan ada juga warga yang rumahnya deket sama area sungai. Tapi pas di momen itu momennya pas banget mau azan maghrib berkumandang, area situ sepi. Lah si Ulo dibantu temennya ini membawa jenazahnya Amanda menuju ke area tempat pembuangan sampah. Dan setelah tiba di sana memang benar sepi, nggak ada orang. Terus jenazahnya Amanda diletakkan aja lah di salah satu sudut, ditutupin sama beberapa tumpukan sampah biar aromanya tuh terkamuflase sama aroma sampah. Setelah itu Ulo sama temennya pergi balik pulang ke rumah masing-masing seolah-olah nggak ada apa-apa. Lah mendengar cerita itu berarti pernyataan keluarganya Ulo kemarin berbohong. Kalau Ulo katanya ada di rumah terus, nggak keluar. Lah ini dari sinilah pernyataannya si Amanda yang masuk ke tubuhnya Nisa itu kan direkam sama salah satu tantenya Rizka. Lah rekaman itu dibawalah ke kantor polisi setelah Nisa ini disembuhkan. Jadi keluarga berjanji kepada Amanda akan mengungkap semua ini, akan mengungkap faktanya, terus akan mengungkap kejahatannya Ulo, biar Ulo ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Barulah di situ Amanda ini mau keluar dari tubuhnya Nisa. Setelah itu si Nisa dikasih minum, Nisa tenang, dia diminta istirahat di kamar yang berbeda. Semua orang meninggalkan kamarnya Amanda masih tetap dibuka karena keluarga yakin banget Amanda masih ada di situ. Lah yang menyembuhkan si Nisa ini kan seorang Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang kalau kamarnya Amanda ini jangan sampai lampunya dimatikan, pintunya ditutup, udah biarin aja dibuka, biarin aja lampunya nyala 24 jam. Terus tantenya Rizka yang bawa rekaman itu ke kantor polisi langsung datang ke rumahnya Ulo bersama beberapa bapak polisi. Dan dari situ ya setelah didesak, orang tuanya Ulo baru jujur kalau anaknya itu sempat keluar rumah alasannya mau isi BBM. Tapi memang itu nggak lama, nggak nyampe 1 jam anaknya udah balik pulang. Lah pikirannya keluarganya Ulo, orang tuanya Ulo mikir gini, masa dalam waktu secepat itu anaknya bisa, sedangkan kejahatan itu bisa saja terjadi dalam waktu ya enggak, ya entahlah ya. Pikiran orang tua kan mikir anakku kayak gini, nggak mungkin anakku kayak gitu, ya kan. Banyak banget orang tua tuh yang kadang masih denial dengan sikap anaknya, dengan perilaku anaknya, dengan karakter anaknya. Saking denialnya, kadang orang tua itu berpikir bahwa anaknya nggak pernah melakukan kesalahan, apalagi kesalahan sefatal ini. Lah polisi nggak langsung percaya kan,
dengan hasil rekaman itu. Yang namanya orang kesurupan itu kadang kalau dibahas secara medis bisa saja kegangguan kejiwaan, ya kan? Jadi polisi langsung mendatangi ladang yang dimaksud, dan saat polisi tiba di situ ternyata jejak-jejaknya itu ada sesuai relate. Ya, yang namanya anak SMA ya, modelan amatiran, hal-hal sekecil apapun belum dia pikirin. Jadi beberapa bukti itu ditemukan di TKP situ, termasuk terpal untuk menutup tubuhnya Amanda. Semuanya langsung diamankan, dan dari bukti itulah Uluk akhirnya ditangkap. Dan ternyata juga ada beberapa CCTV rumah warga yang menyorot Uluk, maksudnya menyorot motornya Uluk saat ngebonceng Amanda di malam itu. Dari semua hasil penemuan polisi ini, Uluk dan keluarganya sudah tidak bisa berbelit bahwa kematian Amanda itu ada hubungannya sama Uluk. Akhirnya Uluk dibawalah ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena memang Uluk juga masih di bawah umur, akhirnya ya diberi hukuman sesuai dengan usianya dan perbuatannya. Tapi di situ keluarganya Amanda masih belum bisa menerima, karena Amanda ini adalah anak satu-satunya, anak perempuan yang sangat disayang sama orang tuanya. Amanda tuh punya saudara, tapi itu anak pancingan orang tuanya, dan anak kandungnya itu cuma Amanda. Sedih banget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setelah itu Amanda sudah tidak lagi mengganggu Nisa. Bahkan ada sebuah tulisan di kaca meja riasnya Amanda yang ada di kamar. Itu nggak tahu ya ditulis pakai apa. Kayaknya pakai lipstick ya. Lipstiknya si Amanda. Itu tulisannya cuma, "Terima kasih Mak, Bapak, Amanda udah tenang sekarang." Itu benar-benar bikin merinding. Aku tidak bisa membayangkan pihak keluarga yang membaca tulisan itu. Entah memang benar-benar tulisannya Amanda, atau justru ada yang menulis setelah kasus ini berhasil terkuak. Setidaknya Amanda di sana sudah mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya pada waktu itu. Dan kita sama-sama doakan semoga Amanda di sana sudah tenang, karena kasusnya sudah terungkap. Dan semoga Amanda diampuni dosanya, diringankan azab kuburnya, dan diterangkan jalannya. Teruntuk keluarga, semoga selalu diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi semua kenyataan pahit ini. Ini cerita bagus banget. Sekali lagi kita sebagai orang tua itu ditegur melalui cerita-cerita seperti ini. Kita juga tidak bisa naif ya, bahwa pertumbuhan anak remaja zaman sekarang itu jauh lebih pesat dari anak remaja zaman dulu. Karena ya teknologi kan makin lama makin canggih. Anak kecil sudah dipegangi handphone. Sedangkan di dalam handphone itu, anak bisa mengakses dunia luar yang sangat-sangat jahat. Kalau kita sebagai orang tua tidak bisa mengkontrol, anak ini bisa terlampau jauh. Bayangkan, anak SMP, jangan anak SMP, sekarang anak SD aja, itu sudah ganjenya kayak tante-tante. Iya nggak? Iya, jadi anak zaman sekarang itu bertumbuh tidak sesuai dengan usianya. Dan itu sangat-sangat disayangkan. Seakan-akan mereka itu tidak bisa menikmati momen mereka secara bertahap. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Jadi momen mereka itu ya anak-anaknya hilang langsung ke remaja. Dimana kehidupan mereka, lifestyle mereka itu benar-benar sudah terlampau jauh dari usianya. Kadang orang tua sudah berusaha memprotek anak dengan baik, tapi terkadang juga lingkungan itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi makanya sebagai orang tua, selain memprotek anak kita, juga nggak ada salahnya menaruh anak kita di lingkungan yang seharusnya. Makanya ada beberapa orang tuh yang memberikan pernyataan kalau beli rumah itu lihat lingkungannya. Kalau beli rumah
di lingkungan yang sehat, insya Allah anak itu juga akan terbawa ke arah positif. Tapi kan yang namanya ekonomi orang itu kan nggak bisa diprediksi ya. Kadang ada pasang surutnya, kadang ada naik turunnya, ya kan? Ya itu tadi loh. Untuk mencegah hal ini ya, misalnya orang tua udah benar-benar bagus nih didikannya, tapi ternyata anak terbawa dari lingkungan. Nah, yang perlu diterapkan adalah komunikasi antara anak dan orang tua. Kalau anak sudah ditanamkan dari rumah itu hal-hal yang baik, begitu anak keluar dari rumah menemui lingkungan di luar sana dan dia mobilitasnya lebih luas lagi, anak pakemnya itu di orang tuanya. Jadi mau seliar apapun lingkungannya, kalau anaknya sudah terdidik, anaknya sudah diberitahu sebab akibat dari sebuah perbuatan, anak ini bisa memanage dirinya sendiri. Terkadang kan karakter anak beda-beda, tapi aku yakin semua orang tua di luar sana bisa mendidik anaknya dengan baik soal-soal begini. Jadi buat orang tua yang kehidupannya juga harus dibagi sama waktu kerja, seorang ibu tapi juga seorang pekerja juga, ayo coba luangkan waktu di mana kalian bisa deep talk bareng anak. Coba usahakan membuat ruang yang aman dan nyaman buat anak. Kalau anak bisa dan mau sharing ke kalian, artinya kalian aman. Bahkan di tahap itu aja kita masih bisa kecolongan. Apalagi kalau anak udah nggak mau sharing apa-apa ke orang tuanya, itu malah jauh lebih bahaya. Karena kita nggak tahu anak ini di luar sana aktivitasnya apa aja. Tapi kalau anak masih mau sharing, usahakan sebagai orang tua dibuka pendengarannya. Karena kita mendidik anak itu sesuai dengan zaman anak itu, bukan dengan zaman kita. Jadi jangan pernah menyepelekan mobilitas anak di luar sana. Karena zaman sekarang, dunia makin lama makin jahat, makin bahaya. Seolah-olah udah nggak ada lagi ruang aman, ruang nyaman untuk anak kita. Jadi mari kita sebagai orang tua menciptakan ruang itu untuk anak kita agar anak kita terprotek di luar sana dari hal-hal negatif. Sekali lagi kita ditegur dan semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk orang tua di luar sana agar lebih aware lagi ke anaknya, lebih memikirkan dari segala aspek dan tidak terlalu menyibukkan diri dengan pekerjaan. Karena anak itu tetaplah anak adalah tanggung jawab, anak adalah amanah. Jadi kalau terjadi sesuatu kepada anak itu, yang perlu dipertanyakan adalah orang tuanya. Oke, Rizka, terima kasih banyak atas ceritanya. Titip salam untuk keluarga dan sehat-sehat selalu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Aku tutup dulu ceritanya Rizka sampai di sini. Buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi saat aku upload video baru. Buat kalian yang mau kirim cerita, silahkan cek kolom deskripsi karena semua informasinya sudah aku sertakan di bawah. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar dan sapa aku. Karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video baru menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.